'Cause I've been living life right, like I could just die any minute, going for a ride down the side. WiFi repeater versus extender. WiFi repeater atau extender adalah alat yang digunakan untuk memperluas cakupan area WiFi network atau jaringan WiFi kamu. Alat ini bekerja dengan menerima adanya sinyal WiFi dan memperkuatnya. Kemudian transmisi sinyal meningkat. Dengan WiFi repeater, kamu dapat secara efektif menggandakan area cakupan jaringan WiFi kamu hingga mencapai jauh sudut rumah atau kantor kamu, baik lantai yang berbeda atau bahkan memperluas cakupan ke halaman rumah kamu. Jadi, mari simak penjelasan berikut ini. Nomor 1. Apa itu WiFi repeater? WiFi repeater adalah tipe WiFi booster atau peningkat jaringan yang memperluas jangkauan sinyal WiFi. Kamu menggunakan teknologi nirkabel alias nggak perlu pakai kabel lagi. Ia memiliki antena yang menerima sinyal WiFi dari router kamu, seperti smartphone atau laptop kamu. Lalu sinyal itu disiarkan kembali ke daerah atau lokasi yang lebih luas. Namun, jangan letakkan terlalu dekat dengan perangkat elektronik yang memancarkan gelombang mikro atau sinyal radio, karena perangkat tersebut sering mengganggu sinyal nirkabel WiFi repeater. Jadi, jangan kaget kalau repeater kamu bengong dan bermasalah dalam hitungan bulan, bahkan hitungan hari ke depannya nanti. Sementara repeater WiFi akan memperkuat sinyal WiFi di area baru rumah kamu, repeater WiFi memang sangat cocok untuk ruangan yang terlalu jauh dari router dan mengalami sinyal WiFi yang lemah dan suka putus-putus. Ini menciptakan jaringan nirkabel yang sama sekali baru yang harus kamu sambungkan. Dan ini akan mengurangi bandwidth yang tersedia untuk koneksi itu hingga 50%. Jadi nih, misalkan kamu punya ruangan yang terlalu jauh dengan router nih, dan bersinyal lemah, seperti ruang penyimpanan atau gudang. Mungkin juga rumah kamu di lantai 2 atau 3 punya masalah yang sama. Kamu bisa pakai WiFi repeater ini agar dapat menjangkau sinyal yang lebih baik tanpa putus-putus. Nomor 2. Apa itu WiFi extender? WiFi extender adalah jenis WiFi booster yang memperluas sinyal internet router utama kamu ke lokasi lain. WiFi extender terhubung ke home network atau jaringan rumah kamu melalui kabel Ethernet atau kabel koaksial. Pada dasarnya, itu seperti menambahkan router lain ke setiap dead zone WiFi di rumah kamu. Extender WiFi ini sangat ideal untuk area rumah di mana jaringan nirkabel kamu benar-benar mati, alias dead zone. Manfaat dari extender adalah kamu tidak memerlukan sinyal nirkabel lemah yang ada agar dapat berfungsi. Kamu tidak lagi memerlukan sinyal nirkabel sama sekali. Jadi, misalkan kamar mandi kamu mengalami hilang sinyal atau kamu punya ruang bawah tanah tak terjangkau sinyal WiFi, atau mungkin kamu punya usaha di lantai 5 di rumah kamu yang ternyata nggak menjangkau sinyal WiFi router di lantai 1. Kamu bisa pakai WiFi extender tanpa khawatir bandwidth atau kecepatan internetnya turun di tempat-tempat seperti ini. Nomor 3. Bagaimana cara kerjanya? WiFi extender bekerja dengan menghubungkannya ke router melalui Ethernet atau kabel koaksial. WiFi extender itu tidak meningkatkan atau memperkuat sinyal WiFi karena hanya memperluas cakupan sinyal WiFi dengan mendapatkan konektivitas langsung dari router. Extender menyiarkan sinyal sendiri melalui adanya antena eksternal. Hal itu bukan rebroadcasting atau menyiarkan ulang sinyal dan karenanya lebih seperti memiliki router lain di tempat kamu. Hal itu karena extender mentransmisikan sinyal sendiri. Ia memiliki nama jaringan WiFi sendiri yaitu SSID. Dalam WiFi repeater, kerugiannya adalah pengurangan bandwidth atau turunnya kecepatan transfer data sebesar 50%. Ya sekitaran segitulah harusnya. Namun dengan WiFi extender, tidak ada seperti pengurangan bandwidth atau kecepatan transfer data karena menghubungkan ke router melalui kawat atau kabel. Faktanya, extender juga tidak ada kelemahan dalam transmisi sinyal WiFi dari router ke extender, bahkan jika adanya dinding tebal atau gelombang gangguan. Nomor 4. Memilih yang terbaik untuk rumah kamu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memilih router sekuat mungkin untuk mendapatkan jangkauan area yang luas. Jika kamu sudah memilih router,
kamu perlu memeriksa jangkauan areanya dan mencari tahu dead zone Wi-Fi. Dead zone Wi-Fi adalah tempat di mana kekuatan sinyal hampir nol dan koneksi internet sangat lambat. Nomor 5. Mengenali repeater dan extender di toko. Saat berbelanja untuk Wi-Fi repeater atau extender, kamu mungkin menemukan istilah lain seperti Wi-Fi booster atau Wi-Fi amplifiers. Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan seluruh rangkaian repeater dan extender Wi-Fi di pasaran. Ini karena kedua produk pada akhirnya meningkatkan atau memperkuat sinyal Wi-Fi. Semua istilah ini digunakan secara bergantian. Jika kamu ingin mengonfirmasi apakah perangkat tersebut adalah Wi-Fi repeater atau Wi-Fi extender, tanyakan apakah perangkat tersebut menyiarkan ulang jaringan nirkabel alias repeater pada router yang ada. Atau apakah perangkat tersebut dicolokkan ke port berkabel dan membuat hotspot nirkabel lain alias extender. Pada dasarnya tujuan akhir dari kedua perangkat ini adalah sama, tetapi cara kerjanya sangat berbeda sesuai kebutuhan kamu. Mungkin banyak yang menyamakan antara repeater dan juga extender, karena banyak sekali produk pasaran yang sekarang sudah memiliki inovasi pada satu produk yang memiliki dua jenis booster ini. Tapi yang perlu kamu tahu adalah ketika kamu membeli extender atau repeater, pastikan kamu sudah tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi walaupun kamu beli produk extender, tapi kalau kamu pakainya kayak pakai cara kerjanya repeater, ya sama aja, tetap aja itu produk seperti repeater. Kalau kamu mau cari repeater tapi cara pakainya seperti extender, ya bakal kayak extender bukan kayak repeater gitu loh maksudku. Dan mungkin banyak banget di luar sana produk yang lebih canggih dari extender dan juga repeater kayak mesh gitu. Dan itu punya harga yang lumayan mahal. Jadi tidak cukup terjangkau untuk kalangan yang biasa-biasa saja. Jadi ini cocok banget buat kamu untuk memilih repeater atau extender. Misalkan kamu punya kendala sinyal lemah di salah satu ruangan rumah kamu, mungkin Wi-Fi repeater adalah solusi yang tepat. Dan jika kamu punya kendala seperti memiliki ruangan yang tidak menjangkau sinyal Wi-Fi rumah kamu, mungkin Wi-Fi extender adalah pilihan yang tepat, karena Wi-Fi extender bisa menjangkau sinyal lebih baik tanpa nirkabel. Khusus buat kamu pengguna Wi-Fi repeater, untuk koneksi Wi-Fi yang cepat, sebaiknya kamu menggunakan Wi-Fi repeater dengan dual band. Repeater dual band bekerja dengan menangkap sinyal dari router pada satu band dan mengeluarkan di sisi yang lain. Biasanya, band pertama memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan sinyal yang mampu menembus penghalang seperti dinding. Band kedua memiliki frekuensi 5 GHz dengan sistem koneksi tinggi. Maksudnya kecepatan koneksinya lebih bagus, tetapi lemah terhadap penghalang seperti dinding tebal. Meskipun perangkat atau repeater didukung dual band dari Wi-Fi, jika hanya satu band yang dapat digunakan, kecepatan koneksi yang dihasilkan mungkin akan menurun. Dengan demikian, Wi-Fi repeater dual band direkomendasikan untuk kamu yang mencari produk dengan sistem koneksi yang cepat. Hal ini karena Wi-Fi repeater dual band tidak memungkinkan untuk memperlambat kecepatan koneksi dari router utama. Oh iya, aku saranin kamu memilih Wi-Fi repeater yang mempunyai tombol WPS. WPS yaitu Wi-Fi Protected Setup. WPS itu semacam sistem keamanan untuk mengatur mode pada Wi-Fi repeater. Fitur WPS ini berguna banget untuk melakukan proses pengaturan Wi-Fi repeater untuk pertama kalinya dengan lebih mudah. Nah, buat kamu yang khawatir ada error atau masalah pakai repeater seperti interferensi, by the way, interferensi itu bisa disebut gangguan pada perangkat, walaupun setiap band bisa terinterferensi. Kamu perlu tahu, 2,4 GHz pada Wi-Fi punya potensi mengalami interferensi atau penurunan kecepatan pada jaringan yang digunakan, karena terjadinya tabrakan antar frekuensi serta channel yang sama. Misalkan kamu pakai Wi-Fi repeater untuk router Wi-Fi-nya, dan di saat yang bersamaan kamu pakai Wi-Fi yang dikoneksikan pada HP kamu. Jadi di situ kamu nggak pakai repeater pas kamu menggunakan HP.
Jadi ada koneksi yang terhubung pada WiFi sebanyak 2, yaitu ke repeater, yang kedua ke handphone kamu. Jadi repeater bakal terganggu gitu gara-gara ada HP kamu yang juga terkoneksi pada WiFi router kamu. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang lebih memilih jaringan 5 GHz meskipun frekuensi ini juga sama-sama berpotensi mengalami interferensi dan hanya bekerja dengan baik dalam jarak yang dekat. Mengingat penggunaan frekuensi 5 GHz ini terbilang baru, tidak semua perangkat bisa terhubung dengan jaringan WiFi ini, terutama apabila gadget yang kamu gunakan hanya support frekuensi 2,4 GHz. Sebaliknya, apabila perangkat kamu sudah mendukung frekuensi 5 GHz, maka gadget kamu bisa terhubung dengan kedua jaringan tersebut, yakni 2,4 GHz dan 5 GHz. Dari tadi, kita akan bahas kecepatan koneksi WiFi agar sinyal WiFi lebih kuat dan gak lemah atau putus-putus tuh. Gimana kalau kita bahas kecepatan internetnya juga, biar kamu tahu lelet atau tidaknya internet WiFi, booster, repeater, dan extender. Nah, pada WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz, transmisi data yang terjadi cenderung lebih lambat karena tingkat interferensinya cukup tinggi. Maksudnya, kecepatan sinyal WiFi-nya rawan untuk turun, jadi bisa berkurang 1, 2 gitu. Nah, sedangkan frekuensi 5 GHz dipercaya memiliki bandwidth yang lebih tinggi, sehingga dianggap lebih menguntungkan untuk keperluan streaming video maupun game. Meskipun begitu, kecepatan transmisi data ini juga tergantung pada ISP, Internet Service Provider, atau penyedia jasa layanan internet yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian bandwidth internet adalah batas kecepatan maksimal yang diberikan oleh ISP, penyedia jasa layanan internet, kepada kita untuk mengirim alias upload dan menerima alias download data dari dan ke jaringan internal atau ke internet. Jadi, bandwidth itu diibaratkan sebuah ukuran pipa yang akan dilalui oleh air. Semakin besar pipa, makin besar pula data yang bisa mengalir melaluinya. Kalau kamu biasanya ngeluh hal ini, kamu bisa minta tukang servisnya bikinin pipa yang lebih besar, alias minta bandwidthnya dinaikin agar internet kamu nggak lelet lagi. Nah, kita kembali ke kecepatan koneksi sinyal WiFi. Kualitas jaringan ya, rekomendasi aku sih ya, jaringan paling bagus adalah jaringan kabel, karena bebas interferensi atau gangguan pada perangkat. Jika jaringan yang kamu gunakan adalah wireless alias nirkabel atau nggak pakai kabel, biasanya akan lebih sering mengalami gangguan karena wireless rawan akan gangguan sinyal dari perangkat lain. Karena itulah, WiFi extender bisa jadi pilihan kamu yang kesulitan menggunakan repeater karena bisa menggunakan kabel nih. Oke, jadi manakah booster yang kamu suka dan apa alasannya? Tulis pendapat kamu di komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu, karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.